Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan hari ini, pelajaran PLH untuk kelas 5, kita bersama-sama akan membahas latihan soal bab 3 di halaman 51. Oke, anak-anak silakan dibuka bukunya ya. Sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk mengerjakan latihan soal ini. Sekarang, kita sama-sama mencari tahu mana jawaban yang benar dan yuk, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, keadaan lingkungan yang tidak seimbang sehingga dapat menyebabkan kematian dan kepunahan makhluk hidup disebut. Jawabannya adalah A. Nah, bagaimana anak-anak jawaban kalian? Apakah ada yang salah? Mengapa jawabannya A? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Lingkungan yang sudah tercemar. Tercemarnya macam-macam ya, misalnya oleh sampah. Keadaan lingkungan yang seperti itu adalah keadaan lingkungan yang tidak seimbang. Kalau lingkungan tidak seimbang, artinya dapat mengganggu. Mengganggu apa? Ekosistem di lingkungan tersebut. Atau dapat menyebabkan kematian dan kepunahan makhluk hidup. Ya, jadi jawabannya adalah A. Nomor 2, ISPA. Wah, ini mudah sekali ya soalnya ya. ISPA adalah infeksi terhadap saluran pernafasan. ISPA juga singkatan ya. Infeksi saluran pernafasan akut. Baik, selanjutnya nomor 3, kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar adalah, ini masih hangat ya, baru minggu lalu kita bahas, baru minggu kemarin nih kita bahas. Jawabannya adalah remediasi. Nah, ayo, jangan ada yang salah ya, masih hangat nih, baru minggu lalu kita bahas. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah. Remediasi berdasarkan tempat membersihkannya ada 2 macam, yaitu in situ dan ex situ. In situ adalah membersihkan permukaan tanah yang tercemar di tempat. Sedangkan ex situ adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar, tidak di tempat asalnya ya. Jadi tanahnya dibawa ke suatu tempat untuk dibersihkan. Dan ada juga bioremediasi. Kalau bioremediasi, proses atau kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar dengan bantuan makhluk hidup. Di antaranya adalah jamur dan bakteri. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, lingkungan yang akan tercemar adalah, mudah sekali, jawabannya adalah air. Nomor 5, perilaku positif yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran tanah adalah, silakan kalian baca dulu option A sampai D. Membuat peredam untuk mesin bersuara keras. Nah, kalau ini untuk pencemaran suara. Yang B, mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik ini dapat mengurangi pencemaran tanah dan juga air ya. Yang C, membuang limbah ke laut. Buang limbah ke laut ini ada kata-kata laut. Sudah jelas ini pasti pencemaran air. Yang D, mengurangi asap kendaraan bermotor. Itu pencemaran udara. Jadi jawaban yang tepat mana nih anak-anak? Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 6, salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara adalah, kita baca lagi nih option A sampai option D. Yang A, asap dari kebakaran hutan. Betul. Oke, kita tandai dulu ya. Yang B, limbah pabrik di sungai. Itu adalah pencemaran apa? Yang C, minyak yang tumpah di tanah. Nah, di tanah tumpahnya. Pencemaran tanah dong. Yang D, penggunaan DDT. Apa itu DDT? DDT itu sejenis cairan kimia untuk membasmi serangga. Nah, bisa kita sebut DDT ini adalah pestisida. Jadi jawaban yang tepatnya adalah A. Nomor 7, pernyataan yang tepat untuk gambar di samping adalah, nah, coba gambar di samping ini sedang apa? Sedang menanam pohon ya untuk mengurangi polusi udara.
melakukan penghijauan lingkungan. Jawabannya adalah D. Nomor 8, menurut Perda K3 nomor 11 Kota Bandung, yang membuat gaduh sekitar tempat tinggal dan yang dapat mengganggu ketentraman orang lain dapat dikenakan sanksi sebagai berikut, kecuali, yang selalu membaca bukunya, yang selalu mengikuti pelajaran, pasti tahu jawabannya ya. Coba kita lihat dulu nih. Nah, ini dia di halaman 38. Biasanya di setiap kota dibuatkan peraturan yang berkaitan dengan keamanan dan ketentraman lingkungan. Nah, Perda K3 nomor 11. Oke, silakan baca ya. Perda K3 nomor 11 menyatakan bahwa siapapun yang membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau yang membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain, seperti apa? Suara binatang, suara musik yang terlalu keras berarti ya, suara kendaraan, suara knalpot misalnya, dan lain-lain akan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp250.000 atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, jadi KTP-nya disita. Ya, dan pengumuman di media massa. Ini disebarluaskan nih. Orang yang telah membuat gaduh disebarluaskan di media massa. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi jawabannya apa nih anak-anak? Option A, biaya paksaan hukuman sebesar Rp250.000. Betul. Yang B, sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu, kartu tanda penduduk. Nah, ini benar. Oke, kita cek ya. Yang C, pengumuman di media massa. Itu juga betul. Yang D, di penjara 5 tahun. Nah, sepertinya bukan ya. Oke, jadi nomor 8 kita sudah tahu jawabannya adalah D. Nomor 9, perilaku seperti pada gambar di atas yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah, kita analisis dulu nih gambar yang pertama, sedang merokok. Sudah jelas, pasti ini adalah pencemaran udara. Yang kedua, ini adalah gambar warga sedang kerja bakti ya, sedang membersihkan got. Nomor 2, bukan, tidak ada kaitannya dengan pencemaran udara. Yang ketiga, membuang sampah di sungai. Nah, ini bukan pencemaran udara, tapi pencemaran air. Tidak ada kaitannya dengan pencemaran udara. Jadi, jawabannya adalah A. Nomor 10, akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pencemaran air sungai adalah sebagai berikut, kecuali, akibat sungai yang tercemar ya. Kita lihat option A, ikan dan hewan lain yang ada di dalamnya mati. Betul. Warna air berubah. Betul tidak? Betul ya? Betul. Yang C, tumbuhnya eceng gondok hingga menutupi permukaan air. Betul. Yang D, airnya dapat diminum setelah direbus. Apakah air yang tercemar dapat direbus dan diminum? Tidak ya, tetap saja menjadi air yang kotor. Oke, jadi jawabannya nomor 10 adalah D. Anak-anak, nah selanjutnya bagian 2, silakan oleh kalian kerjakan sendiri ya. Jawabannya boleh kalian buka lagi di bukunya. Nah, anak-anak, bila telah selesai mengerjakan tugasnya, silakan kalian fotokan lalu kirimkan ke Gunada. Kirim melalui WA ya. Baik, anak-anak, kalau begitu kita sudahi pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.